Number 1. Bos, secara chart tahunan, Emerton ini telah naik 107 dan sekarang minus 9. Koreksi dalam 4 tahun terakhir, secara kuartal Emerton ini flat, teman-teman. Selalu berada di range harga 62-an. Jadi untuk supportnya menurut saya berada di 62. Jadi seperti ini menurut saya teman-teman harus hati-hati karena saya melihat terlalu riskan dan mendekati 50 di Emerton ini. Kita lihat dari daily-nya bahwa Emerton ini telah melewati MA 200-nya, menandakan bahwa Emerton ini akan melanjutkan koreksi. Menurut saya seperti itu, hati-hati. Tidak disarankan mengakumulasi Emerton ini dalam kondisi koreksi, tetap ada risiko. Number 2. SDMU hari ini mampu naik hingga 29% dan closing di 20%, memiliki volume transaksi hingga 4 juta. Bisa perhatikan di sini volume transaksi hariannya terkadang tinggi namun lebih banyak memiliki volume transaksi di bawah 50.000. Jadi di Emerton seperti ini saran saya teman-teman hati-hati, khawatir bahwa besok transaksi akan dibuat sepi, rawan ARB di hari Jumat besok. Saran saya teman-teman yang sudah beli di 89, teman-teman langsung pasang setting sell di 90. Itu untuk amannya. Namun secara tren saya lihat di sini secara weekly sudah oke. Emerton ini sepertinya akan mendekati MA 200. Tapi untuk berjaga-jaga, saran yang tadi adalah saran yang menurut saya paling aman. Tetap ada risiko. Number 3. Siko sudah 3 hari ini terjadi koreksi dan tadi sempat terjadi pantulan di plus 6. Untuk kenaikan yang seperti ini, teman-teman bisa wait and see dulu sambil menunggu habisnya 1 minggu ini. Secara weekly, kita lihat Emerton ini masih dalam koreksi yang dalam, di mana hanya terjadi kenaikan minus 0,7 dan terkoreksi di 1329. Secara monthly Emerton ini masih positif. Jadi saran saya tunggu Emerton ini di bulan 11 nanti. Namun sebelum teman-teman masuk, pastikan Emerton ini terjadi akumulasi atau mampu closing di zona hijau. Situlah teman-teman bisa melakukan spekulasi untuk melakukan buy dan mengambil cuan secukupnya di Emerton ini. Tetap ada risiko. Number 4. IBPE hari ini Emerton ini naik hingga 27% dengan memiliki volume transaksi hingga 3,3 juta. Emerton ini gagal menembus MA 200 di 240 dan Emerton ini closing di 236. Secara weekly Emerton dalam 2 minggu ini telah terjadi kenaikan. Dan secara monthly ini adalah bulan pertama Emerton ini mampu naik hingga 52% dan secara kuartal Emerton ini sama seperti kayak weekly, namun perlu diperhatikan di sini bahwa Emerton ini di kuartal yang kemarin memiliki harga terendah dan closing yang sama. Yang menurut saya teman-teman hati-hati jika ingin mengakumulasi Emerton ini. Saran saya, teman-teman bisa melakukan transaksi di mingguannya. Karena tiap kenaikan dalam 2 mingguan, biasanya di minggu ketiga Emerton ini akan koreksi, namun sebelum koreksi biasanya terjadi kenaikan. Silakan teman-teman ambil cuan cukupnya di Emerton ini, tetap ada risiko. Number 5. PRMS hari ini closing di 108 dan memiliki AVG di 108.80. Emerton ini tadi sempat menyentuh MA 200-nya di 188 dan akhirnya closing di 186, masih di bawah MA 200. Seperti ini teman-teman silakan pastikan kembali melihat transaksi besok. Saran saya tetap ambil cuan singkat di Emerton ini. Namun secara stand weekly Emerton ini sepertinya masih akan mantul dalam minggu ini. Tetap ada risiko. Number 6. BCA secara chart tahunan Emerton ini telah plus 18%. Jika teman-teman membeli Emerton ini di bulan Januari, ya teman-teman kemungkinan sudah cuan 18% di Emerton ini dan merasakan minus 4% di saat itu. So, menurut saya tidak ada ruginya berinvestasi di BBCA. Melihat Emerton ini juga setiap tahunnya memberikan dividen 2 kali setahun. Silakan teman-teman pertimbangkan kembali jika tidak yakin dengan berita yang disebar terkait dengan resesi yang akan terjadi. Tetap ada risiko. Number 7. Depan, Emerton yang closing di arah dan memiliki AVG 108,9. Ini berarti Emerton ini telah terjadi akumulasi di harga bawah. Secara daily tentu Emerton ini bagus dan secara weekly Emerton ini memiliki volume transaksi yang lebih tinggi dibanding weekly yang sebelumnya dan jadi kenaikan 11%. Dan secara monthly Emerton ini mencoba lebih positif lagi. Sekarang sudah plus 0,86
Dan secara kuartal emiten ini mencoba jauh lebih baik lagi, namun dengan volume transaksi yang masih lebih rendah dari volume transaksi di kuartal yang sebelumnya. Saran saya teman-teman yang masuk, pantau emiten ini. Jika teman-teman tidak yakin bahwa emiten ini akan kembali arah, silakan ambil cuan sesingkatnya. Tetap ada risiko jika teman-teman telah masuk di the farm. Number 8. ASA, terlihat tadi ada pantulan kenaikan 7% hingga 172 dan kembali closing di 0%. Memiliki volume transaksi hingga 1,2 juta. Emiten ini terlihat di weekly masih akan terkoreksi dan volume transaksi juga sudah menurun dibanding minggu yang sebelumnya. Secara monthly, volume transaksi emiten ini masih lebih rendah daripada volume transaksi bulan yang sebelumnya, dan secara kuartal emiten ini juga telah naik 17% dan sekarang minus 10%. Untuk kelanjutannya menurut saya ASA masih akan terkoreksi. Jadi buat teman-teman yang ingin masuk, saran saya nanti dulu karena saya masih melihat bahwa ASA akan terkoreksi kembali. Jangan lupa emiten ini telah naik hingga 17%. Tempat risiko. Number 9. GoTo, tanda-tanda go sepertinya sudah terlihat untuk hari ini, di mana volume transaksi emiten ini telah mencapai 14 juta, dan secara weekly emiten ini telah konsisten terjadi kenaikan volume di 3 minggu terakhir ini, dan emiten ini telah naik 1,98 di 206. Untuk kenaikan hari ini, teman-teman bisa menunggu transaksi yang terjadi di hari Jumat. Saran saya untuk dari Jumat besok, teman-teman silakan melakukan profit taking untuk jaga-jaga, karena di minggu yang kemarin emiten ini memiliki harga terendah dan closing di angka yang sama. Tetap ada risiko jika teman-teman ingin bertransaksi di GoTo. Number 10. Koal, hari ini terjadi kenaikan setelah minus 6%. Emiten ini closing di 294 plus 10%. Kenaikan yang seperti ini yang kita tunggu. Dimana jika terjadi kenaikan seperti dalam suatu hari, saran saya teman-teman mengambil cuan singkat di emiten ini dengan melakukan pembelian tadi di closing yaitu di 294 dan mengambil cuan di 298. Pastikan teman-teman mantau emiten ini, karena emiten ini masih tetap berpotensi untuk koreksi. Tetap ada risiko. Selis, emiten ini pada tanggal 19 bulan 10 tahun 2022 closing di 310, 16% kenaikan, dan hari ini terjadi koreksi di mana emiten ini mampu naik hingga 1,29 dan closing di ARB di minus 6,45. Kita tunggu apakah besok emiten ini akan kembali closing di ARB. Jika kembali closing di ARB, maka emiten ini akan menjadi minus 2 di weekly-nya, dimana emiten ini masih plus 4 dalam minggu ini. Tetap ada risiko teman-teman. Jika emiten ini masih akan terkoreksi, maka berpotensi di minggu yang depan emiten ini berpotensi koreksi kembali. Dekik, tanda-tanda pantulan sudah terlihat di emiten ini. Emiten ini telah minus 6% di kuartal 4 ini dan sekarang di minus 2. Dari pergerakan daily yang kita lihat, emiten ini di tanggal 18 kemarin telah naik 1,82, lalu sekarang terkoreksi dan kembali closing di 0. Silakan teman-teman yang ingin mengambil cuan di emiten ini bisa memasang target price hingga 130. Tetap ada risiko dan ambil cuan secukupnya untuk bermain di Dekik. Amar, nampaknya emiten ini akan terkoreksi setelah menyentuh MA 200 di tanggal 17 bulan 10 tahun 2022. Emiten ini sekarang telah terkoreksi tanggal 19 minus 2. Kita lihat di weekly-nya, rata emiten ini cukup positif dalam 3 minggu ke belakang. Untuk pergerakan seperti ini menurut saya Amar potensi untuk mampu melewati MA 200. Secara monthly emiten ini masih plus 13, secara kuartal emiten ini masih plus 13. Sebaiknya teman-teman jika ingin masuk ke Amar, pastikan emiten ini closing di zona hijau.
Potensi untuk menembus MA 200 masih ada. Tetap risiko. BBHI emiten ini closing di arah di 1950. Untuk transaksi yang seperti ini teman-teman bisa mengambil contoh transaksi yang terjadi di tanggal 21 bulan 10 tahun 2021 di mana emiten ini closing di arah dan hari setelahnya emiten ini naik hingga 9% dan closing di ARB. Hati-hati teman-teman karena emiten ini dalam koreksi. Jadi saran saya teman-teman bermain cepat dan ambil cuan secukupnya. Tetap risiko, salam cuan. AGE hari ini closing di atas MA 200. Di mana MA 200 emiten ini berada di 1983. Emiten ini closing di 1985. Mungkin banyak dari teman-teman yang berharap bahwa akan terjadi pantulan di MA 200 melihat histori yang terjadi di emiten ini, bahwa MA 200 emiten ini selalu terjadi pantulan. Tapi jika kita melihat secara pergerakan kuartal, teman-teman bisa melihat bahwa di kuartal keempat ini emitennya hanya naik 1% dan sudah terkoreksi di minus 15%. Pertemuan kembali jika teman-teman ingin mengambil cuan di AGII yang menurut saya masih akan terkoreksi, tetap risiko. BBB secara chart daily emiten masih terlihat untuk koreksi dan secara kuartal emiten ini masih koreksi yang cukup dalam, tapi kita lihat di sini bahwa emiten ini memiliki pantulan 14% sebelum akhirnya terkoreksi hingga minus 17%. Untuk masuk ke emiten seperti ini kita lihat di chart weekly. Chart weekly tidak bisa positif kita mengambil di emiten ini karena terlihat di satu minggu emiten ini positif, ternyata di minggu berikutnya emiten negatif. Berarti kita tidak bisa menggunakan chart weekly, maka teman-teman pastikan lagi di chart daily. Jika emiten ini mampu closing di zona hijau, maka emiten ini berpotensi untuk closing di hari berikutnya di zona hijau. Namun jika ternyata emiten ini justru malah terkoreksi atau closing di 0, maka sebaiknya teman-teman segera mengambil putusan untuk keluar di emiten ini. Tetap ada risiko. Bumi secara chart ini sebenarnya masih dalam kondisi koreksi, sekarang koreksi di minus 4%. Secara chart weekly memang emiten ini terkoreksi, teman-teman, terkonfirmasi untuk koreksi. Di minggu yang kemarin emiten ini koreksi hingga 12% dan tentu di minggu yang sekarang ini emiten ini telah terkoreksi 4%. Untuk kondisi yang seperti ini saran saya teman-teman tunggu momentumnya, pastikan ada pantulan di satu hari ketika emiten ini mampu closing di zona hijau. Seperti itu cara cuan singkat di bumi. Untuk jangka panjang, teman-teman bisa melihat di chart weekly. Emiten ini di bulan kemarin memang naik hingga 46% dan terkoreksi di 18%. Kondisi di bulan ini emiten ini naik hingga 45% dan masih berada dalam kondisi positif di 13%. Secara kuartal emiten ini masih berada di posisi positif di plus 3%. Jika teman-teman melihat chart weekly, jika mampu untuk closing di zona hijau, maka emiten ini berpotensi bisa di tektok, tetap risiko. Mari hari ini naik sementara di 9% dengan volume transaksi sekitar 1,2 juta. Dan emiten ini kemarin mampu naik hingga 7% dan minus di 1%. Emiten ini naik, teman-teman, memiliki volume transaksi yang naik juga. Namun menurut saya teman-teman harus berhati-hati karena secara chart kuartal emiten ini masih cukup dalam koreksinya, di mana emiten ini hanya naik 1% dan terkoreksi sekarang di minus 22%. Untuk transaksi tahunannya emiten ini telah terkoreksi hingga 74%. Saran saya tetap hati-hati karena di minggu yang kemarin emiten ini terkoreksi hingga 23% dan sekarang langsung naik di 9%. Saran saya hati-hati dan memperhatikan volume transaksi emiten ini di minggu yang akan datang. Walaupun teman-teman ingin mengambil cuan, pastikan cuan di mana kisarannya di 1% saja. Emiten ini masih berpotensi untuk koreksi, tetap ada risiko.
Tadi saya sempat tektok di PBRX, di mana Emeten ini satu hari sebelumnya memiliki volume transaksi yang tinggi. Bagaimana saya bisa melakukan hal ini? Berikut adalah caranya. PBRX naik hingga volume transaksi 7,4 juta dengan 14 bulan 10 kemarin, dan hari ini naik hingga 10% dan terkoreksi untuk saat ini di minus 1,33 atau di 74. Caranya saya lihat transaksi di 1 menitan, di mana Emeten ini sempat terjadi pantulan lalu terkoreksi, dan saya menunggu momentum yang terjadi seperti menit 26, di mana Emeten ini terkoreksi dan terjadi pantulan, memiliki kaki yang cukup panjang hingga 72, lalu Emeten ini naik. Di momentum tersebutlah saya masuk dan keluar, dan saya juga melihat di momentum 5 menitan terkoreksi 4%, naik di 74, lalu setelahnya Emeten ini naik hingga 77. Seperti cara singkat untuk bermain 1 menitan dan mengecek di 5 menitan. Tetap ada resiko dan ambil cuan secukupnya. KRYA, Bangun Karya Perkasa Jaya, Emeten ini di sesi 1 tadi masih berada di zona merah, sempat bermain-main sedikit di sekitaran jam 10 jam 11, dan di sesi kedua Emeten langsung dinaikkan. Sepertinya bandar ingin meminta untuk retail keluar, jadi menurut saya teman-teman harap berhati-hati jika masuk ke Emeten ini. Saran saya jika kita melihat chart weekly, saya lebih suka mengambil profit taking di bawah 340. Tetap ada risiko teman-teman, karena bandar menguasai barang di Emeten ini. Ambil cuan secukupnya dan tetap mantau Emeten ini. AMMS pada kuartal kemarin Emeten naik hingga 268 dan closing di 108. Sudah jelas di kuartal 4 ini Emeten naik hingga 14% dan closing di minus 12% di 95. Kalau kita lihat chart daily-nya, Emeten ini tadi terjadi pantulan hingga memiliki volume transaksi hingga 2,6 juta. Jadi untuk transaksi seperti ini teman-teman bisa mengambil profit taking sama seperti yang terjadi di tanggal 4 bulan 10 tahun 2022. Tetap dipantau teman-teman, karena Emeten ini baru mantul, jadi ada potensi untuk sedikit digoyang supaya teman-teman ragu apakah Emeten ini benar-benar terjadi pantulan. Tetap diawasin buat teman-teman yang tadi sudah masuk saat di closing. Hati-hati, tetap ada risiko. Emeten ini dalam 1 tahun ini telah naik hingga 352 dan sekarang sudah closing di minus 12 di tahun yang sedang berjalan. Kalau yang seperti ini saya lebih suka mentransaksikan tahun 2023, karena di tahun 2023 nanti saat Emeten ini mampu closing di zona hijau, kemungkinan akan terjadi pantulan. Jadi kita bisa ambil cuan secukupnya di situ. Lihat dari daily, Emeten ini telah jauh. MA 200-nya berada di 234 dan untuk weekly MA 200 Emeten ini berada di 153 dan sekarang di 128. Monthly-nya Emeten ini masih terlihat terus koreksi dalam 4 bulan ke belakang. Jadi menurut saya Emeten ini masih akan berpotensi untuk koreksi kembali. Secara kuartal sudah terlihat dari kenaikan 782% di closing kuartal 2. Emeten ini telah terkoreksi kembali di kuartal 3 sebesar 68%. Kuartal 4 ini menurut saya masih akan terus koreksi. Saran saya hindari dulu call. Dalam kuartal 4 ini Emeten naik hingga 12% dan sekarang sudah berada di koreksi minus 20%. Menurut saya dengan kondisi seperti ini sebaiknya teman-teman stop untuk melakukan trading di koal, di mana Emeten ini pada hari ini telah terkoreksi hingga minus 6% di 352, di mana 352 sendiri tidak memiliki pantulan, dan ini merupakan terjadinya kenaikan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari berturut-turut saat Emeten ini IPO. Jadi untuk transaksi yang seperti ini, karena tidak adanya pantulan, saran saya teman-teman hindari dulu bertransaksi di koal. Cari Emeten lain yang jauh bisa memberikan keuntungan. Terima kasih, tetap hati-hati.